Sekarang kita akan masuk pembahasan firman Tuhan di dalam seri eksposisi Kisah Para Rasul. Kita melanjutkan eksposisi ke-32 dari Kisah Rasul pasal 15 tentang satu tema yang sangat menarik dan sangat serius ketika gereja mencari jalan Tuhan. Apa dan bagaimana sebenarnya gereja yang sejati mencari jalan Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bertumbuh di dalam naungan-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat anugerah-Mu yang telah menyucikan kami, memperlayakan kami, berseru, memuji, memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Tuhan, kuduskan kami gereja-Mu. Dan terlebih lagi kami minta rahmat anugerah Allah. Naungi kami, penuhi kami dengan rahmat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini untuk kami menyadari arti hidup kami sebagai gereja. Kuduskan kami gereja-Mu. Beri kami anugerah, selidiki hati dan pikiran kami, koreksi kami, bentuk kami, supaya kami menghidupi panggilan kami sebagai gereja yang dikuduskan untuk kemuliaan Allah. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, kami mohon belas kasih anugerah Allah, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 15. Kita membaca bergantian sedikit panjang ya. Dari ayat 1 sampai yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Dari ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Sudah menemukan? Kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan dari saya 1. Jemaat sekalian 2, demikian seterusnya bergantian hingga ayat ke-21. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Sebegitu seriusnya. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ayat 7 menekankan, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudaraku, dengarkanlah aku.
Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat perjalanan panjang dari Kisah Para Rasul kan ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kita melihat berdirinya gereja mula-mula dan itu harus dimulai di Yerusalem sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Yesus. Tetapi perjalanan itu tidak berhenti menjadi gereja yang eksklusif, yang tidak peduli keluar. Tapi justru dari situlah pergerakan itu menggoncang dunia dan gereja secara gereja internasional melampaui gereja lokal yang terbatas kepada satu suku. Berkembang sampai puncaknya ditandai dengan berdirinya gereja Antioquia di pasal 13. Maka di situ dikatakan gereja menjadi gereja dengan segala multi etnik. Gereja menjadi gereja yang heterogen. Mereka menjadi gereja yang bersatu di dalam kebenaran. Sebagaimana Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 13 juga gereja internasional ini yang secara komunitas besar ini bersekutu dengan prinsip yang sama. Bertekun dalam pengajaran, bertekun di dalam doa, hidup dalam persekutuan dan menjalankan sakramen. Nah, ini yang menjadi kehidupan ciri-ciri dari gereja mula-mula. Akan tetapi di dalam misi perjalanan Paulus semakin banyak pertobatan justru yang terjadi kepada non-Yahudi ketimbang kepada Yahudi. Bahkan di dalam jemaat Antioquia sendiri sudah ada pengajar yang bukan orang Yahudi. Orang Niger dicatat di situ menjadi pengajar gereja, menjadi pemberita firman. Sebegitu luar biasanya pergerakan gereja sampai sebesar itu. Maka mulailah terjadi masalah kembali. Pasal 11 sudah pernah terjadi masalah ketika orang Yahudi mempertanyakan baptisan Petrus kepada seorang perwira Romawi yang ternyata bukan orang Yahudi. Tetapi sekarang kalau itu tadi satu orang, okelah, cenglilah, tutup mata lah kita. Tetapi sekarang ternyata dikatakan satu kota itu begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus, belum mengenal Allah, bahkan dari bangsa kafir telah menjadi percaya. Maka di dalam pasal 15 ini akhirnya dipanggillah para rasul itu untuk kembali ke Yerusalem. Nah, jadi dari Yerusalem ke Antioquia sekarang ditarik kembali ke Yerusalem. Seolah-olah fokus gereja kembali ke Yerusalem. Karena apa? Karena ada masalah dalam gereja. Nah, ini menjadi suatu hal yang baik-baik untuk kita renungkan. Bapak Ibu sekalian, gereja tidak akan pernah baik-baik saja. Kenapa? Karena iblis tidak akan mungkin tinggal diam. Dari pembelajaran kita melihat dua institusi yang didirikan oleh Allah sendiri, dua institusi inilah yang menentukan arah dunia, yaitu keluarga dalam perjanjian lama dan gereja dalam perjanjian baru. Institusi dua inilah yang menjadi objek utama misinya si iblis. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan memiliki isi hatinya dalam gereja, maka kita diundang masuk ke dalam gereja. Terlalu sayang kita sering kali menjadi penonton di gereja. Tetapi iblis investasinya, kerja kerasnya tidak pernah lalai, tidak pernah lengah. Ini malah kita lihat teladan dari si iblis ya. Dia yang paling konsisten mikirin gereja.
Saudara, begitu ironis, ini menjadi tangisan buat kita semua. Berapa hati kita untuk melihat isi hati Tuhan, berapa pemikiran kita arahkan, berapa seluruh potensi hidup kita tumpahkan untuk gereja Tuhan yang adalah isi hati Tuhan. Gak peduli terlalu banyak urusan ini, urusan itu dan segala macam. Maka justru itu tanda si iblis sedang bekerja dan tertawa melihat kita. Karena investasi terbesarnya adalah gereja. Karena disitulah nama Tuhan dipermuliakan, disitulah kerajaan Allah dinyatakan, dan disitulah sebenarnya umat Tuhan diberkati. Akan tetapi di dalam keberadaan kita yang sering kali terlalu picik dan egois, kita tidak sadar kita ditelan oleh kebodohan, kita ditelan oleh penyesatan, kita ditelan oleh rupa-rupa karya si iblis yang berusaha memecah gereja. Nah, ini konfliknya. Maka pada pasal 15 ini pertama kali muncul yang namanya konsili gereja. Saudara perhatikan ya, hal ini menjadi suatu hal yang asing bagi anak-anak muda sekarang. Kalau kita mendengar di dalam pandangan-pandangan pemikiran kebenaran firman Tuhan, kita merujuk kepada apa? Ya, kepada Alkitab. Tapi di dalam sejarah gereja sudah banyak sekali konsili-konsili yang menetapkan kebenaran di dalam membaca Alkitab. Konsili Nisea, konsili ini, konsili itu, yaitu perkumpulan dari bapak-bapak gereja di dalam menghadapi tantangan zaman yang sebenarnya di balik itu adalah serangan si iblis terhadap gereja. Nah, mari kita memperhatikan dalam hal ini. Maka konsili gereja pertama yaitu di Yerusalem. Konsili gereja pertama, pertemuan bapak-bapak yang memimpin gereja, yaitu pertama kali bukan oleh bapak-bapak gereja tapi oleh para rasul. Konsili pertama ditetapkan di Yerusalem dan oleh para rasul. Apa maksudnya? Apa artinya dalam hal ini? Mari kita memperhatikan. Ternyata saudara, sejak kondisi gereja mula-mula, yang namanya perumusan pandangan teologis itu dilakukan melalui sebuah konsili, bukan melalui sebuah wahyu tunggal kepada satu orang. Perhatikan kalimat ini. Maka dari awal gereja menetapkan satu sistem kebenaran harus diberikan kepada satu komunitas, bukan kepada perorangan. Kecuali Kristus, memang dia adalah Allah. Tetapi Kristus sendiri pun berkata, waktu aku menyatakan kebenaran firman itu bukan hanya dari aku. Perjanjian lama bersaksi tentang aku dan Bapa pun bersaksi tentang aku. Jadi pernyataannya itu valid karena ada saksinya. Maka itu sebab dari awal gereja mengajarkan tidak bisa menerima pernyataan tunggal dari seseorang yang merasa dia dapat wahyu Tuhan lalu ditetapkan menjadi kebenaran gereja. Pasti sesat. Apa konfirmasi bahwa itu benar dari Tuhan? Siapa saksinya dan bagaimana mengujinya? Maka tidak bisa. Dari hal ini poin pertama yang mau kita lihat. Konsili gereja itu menjadi hal yang penting di dalam menjalankan gereja yang sejati. Kedua, maka gereja mula-mula melalui para rasul dan para penatua gereja tidak tunggu Roh Kudus berbisik memberikan inspirasi, memberikan petunjuk untuk menjadi pedoman memimpin gereja. Saudara perhatikan, bukankah mereka rasul yang akan dipakai Tuhan menuliskan kitab suci perjanjian baru? Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang seperti sebuah kerasukan, seperti terangkat ke sorga, minum-minum kopi dengan Yesus lalu turun membawa sebuah kalimat-kalimat penting. Demikianlah pesan dari Tuhan. Ternyata di dalam konflik gerejawi pun pada zaman itu yang adalah rasul yang belajar langsung dari Yesus untuk memutuskan satu teologis gerejawi, mereka harus berkumpul, mereka harus sama-sama merenungkan, mereka harus sama-sama bahas. Tidak ada yang namanya tiba-tiba intervensi langsung Roh Kudus kasih kebenaran mutlak tinggal copy paste lalu umumkan kepada jemaat. Tidak. Dari semenjak gereja mula-mula didirikan, kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang sama-sama digumulkan. Maka dalam hal ini bukan dari keputusan tunggal satu orang, bukan dari seseorang yang mendapatkan ilham, bukan satu orang yang dipenuhi tiba-tiba suatu hal yang mistis oleh yang katanya Roh Kudus, tidak.
Melainkan, saudara perhatikan hal ini. Ini tanda mengidentifikasi gereja yang sejati. Adalah gereja yang dimana Roh Kudus memimpin mereka. Meneliti apa yang Yesus ajarkan dan apa yang perjanjian lama nyatakan. Untuk mereka double cross check dari situ. Dari apa yang menjadi kondisi masalah yang harus dirumuskan. Nah, nanti kita akan lihat problemnya apa sehingga konsili ini harus ada. Karena ternyata ini problem Injil yang sangat serius. Saudara sekalian, di dalam hal inilah mereka benar-benar meneliti kembali kepada perjanjian lama. Itu sebab nanti di dalam hal ini Yakobus memberikan statement hasil dari konsilinya merujuk kepada kutipan perjanjian lama dari kitab Amos pasal 9 tentang bagaimana orang-orang Gentiles ternyata diterima menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Jadi hasil konsili bukan dari satu mistis mimpi-mimpi. Kalian kayak orang lihat apa itu namanya? Buku togel itu apa sih namanya? Primbon begitu ya. Mimpi, lalu lihat-lihat angka 46, apalah itu, angka 38 atau apalah itu begitu ya. Pokoknya buku togel lah namanya, saya enggak tahu itu apa namanya. Nah itu, ketika gereja menggunakan cara-cara seperti ini, gereja keliru saudara, gereja menjadi menyimpang. Tetapi para rasul sendiri pun merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Yesus selama 3,5 tahun mereka bersama Yesus. Dan merujuk kepada perjanjian lama apa yang sudah dinyatakan. Nah, demikianlah gereja yang sehat dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan pimpinan yang sangat rasional, tapi bukan rasionalisme. Dengan semangat yang sangat-sangat mengerti bagaimana devotional, tapi bukan mistisisme. Nah, ini yang kita pelajari di dalam minggu sebelumnya. Bagaimana melihat gereja bergumul di dalam kehidupan doa, berpikir dalam kebenaran untuk merumuskan jawaban tentang tantangan gereja, tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam gereja. Nah, sekarang kita melihat, maka pasal 15 ini sangat-sangat syarat dengan realitas permasalahan gereja. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, penulisan pasal 15 ini sangat paralel dengan penulisan kitab Galatia. Nah, jadi sembari kasus di sini kita merujuk kepada kitab mana? Jadi kisah kasus pasal 15 ini adalah kisah dari latar belakang penulisan kitab Galatia. Apa yang jadi isunya? Sekarang kita perhatikan ya, sehingga harus ada konsili gereja. Kenapa sampai para rasul berkumpul untuk memikirkan, menyatakan statement iman, apa yang benar dan apa yang salah. Karena memang dengan teologi yang ngawur, gereja akan pecah. Dan ini terbukti. Mari kita lihat. Pasal 15 ayat 1 dikatakan apa? Adalah orang datang dari Yudea datang ke Antioquia. Maka mereka memberitakan Injil plus. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Apa itu maksudnya Injil plus? Nanti kita lihat di bawah. Akan tetapi poinnya adalah Injil yang selama ini diberitakan oleh para rasul, mereka tidak setuju dan mereka tambahkan sesuatu kepada Injil itu. Ini menjadi isu yang sangat serius yang memang tidak bisa ditolerir. Kenapa? Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, yang sebenarnya jemaat ini di dalam Galatia pasal 1 ayat 8, terkutuklah orang yang mengabarkan Injil yang lain selain daripada yang kuberitakan. Radikal sekali kalimat ini. Karena apa? Ketika orang bias dan tidak kembali kepada firman yang dikehendaki oleh Kristus, sekalipun itu dikatakan itu Kristus, tapi Kristus yang mana? Injil yang mana? Tidak ada satu iota pun yang boleh ditambahkan di dalam karya Kristus. Sekaligus juga tidak ada satupun yang bisa dikurangi dari apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Ini yang menjadi proposal yang mau dinyatakan oleh Paulus. Nah, singkatnya di dalam konteks ini, khususnya konteks yang terjadi dalam pergumulan jemaat Antioquia adalah Injil plus apa yang ditambahkan. Saudara perhatikan ya, Injil plus itu banyak pol. Di tengah-tengah perjalanan sejarah gereja, begitu banyak orang berusaha menambahkan sesuatu kepada Injil. Nah, bahkan dimulai dari jemaat mula-mula di sini, pertumbuhan gereja pertama, Injil plus pertama itu adalah apa? Injil plus pengajaran Judaisme. Nah, ini yang sekarang sedang dipropos oleh orang-orang Yudea itu. Dicatat mereka dari ayat yang kelima, mereka dari golongan Farisi dan mereka juga menjadi orang yang menjadi percaya.
Dulu mereka Farisi seperti Paulus, tetapi sekarang mereka sudah menjadi orang percaya. Lalu apa yang terjadi setelah mereka menjadi orang percaya, mereka merasa bahwa tidak cukup kalau orang luar. Kalau mereka kan sudah dari sononya memang kaum pilihan Allah, bangsa pilihan Allah Israel. Tetapi kalau orang luar mau masuk ke dalam golongan orang percaya menerima Yesus, itu tidak cukup. Loh kenapa? Maka mereka mengatakan, maka harus tambahkan. Mereka harus melakukan hukum Taurat, memenuhi tuntutan hukum Musa, dan harus disunat. Kalau tidak, kamu tidak selamat. Lihat ya, mereka sudah percaya sama Yesus, tapi mereka tidak percaya bahwa karya Kristus itu final untuk memberikan keselamatan. Harus ditambahkan sesuatu dulu. Sekarang penginjilan-penginjilan juga banyak yang seperti ini. Kamu mau percaya Yesus? Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Iya, oke, sudah. Lalu tahapan kerohanian. Kamu harus naik tahap kedua. Kamu harus mengalami doa pelepasan. Apalagi ini? Bukankah di dalam Kristus segala kutuk telah dipatahkan? Tapi sekarang harus mengalami doa pelepasan. Sudah masuk tahap kedua, sudah dilepaskan semua. Roh zina, roh amarah, roh dengki, roh apalah segala macam. Roh kuda liar dan segala macam itu. Lalu akhirnya nanti naik ke dalam tahap ketiga. Kamu harus mengalami Roh Kudus ditandai dengan satu manifestasi berbahasa lidah. Kalau tidak, kamu belum mengalami. Nah ini hal-hal yang ditambahkan ke dalam Injil yang gak ada konfirmasinya dari Alkitab. Tidak ada dasar biblikalnya, tetapi manusia terus menambahkan. Maka lihat saudara-saudara sekalian, Alkitab dari pernyataan ini kita boleh renungkan. Alkitab dengan jujur menyatakan, memberi peringatan kepada kita gereja. Peringatan apa? Ternyata dari awal, sekarang sampai perjalanan gereja sampai Kristus datang, akan banyak orang menjadi Kristen, sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi di dalam kepercayaannya tetap tidak mau bongkar konsep dan cara pikir lamanya dipegang, dan konsep cara pikirnya inilah yang dipakainya membaca Alkitab. Konsep cara pikirnya inilah yang dibawanya masuk ke dalam gereja. Ingat beberapa minggu yang lalu saya harus sebut nama. Seperti ketika seorang dukun bernama Daud Tony bertobat. Saya tidak peduli nih sampai ke rekaman dan segala macam. Tapi ini kesedihan dan kehancuran akan gereja begitu mengerikan. Lalu karena dia dulu dukun bisa lihat orang dirasuki setan ini, setan itu dan segala macam. Akhirnya waktu melakukan KKR, saya melihat hantu kolor hijau mengikat kamu. Kemarahan yang terlalu besar, maafkan saya pengen rasa tempeleng, tapi Tuhan bilang tidak. Saudara, hal-hal yang seperti ini menjadi satu hal realita. Tapi kita tidak hanya menghina atau tidak, bukan maksud menghina para hamba-hamba Tuhan yang demikian. Tapi faktanya adalah di dalam tataran kehidupan kita sebagai jemaat, berapa banyak kita yang sudah bertobat tapi masih bawa kacamata lama kita untuk pakai baca Alkitab. Berapa banyak? Ada orang bilang sudah Kristen, tapi kalau mau bikin membangun tokonya, lihat hari baik dulu. Hari baik iki opo toh? Ada orang yang mengatakan saya sudah percaya Yesus, tapi kalau mau pergi dan segala macam, lihat tanda ini, tanda itu dulu. Pegang ini dulu, pegang itu dulu. Di dalam tradisi kami, di dalam orang Batak, kalau pergi ke kuburan setiap kali biasanya sebelum Jumat Agung dan segala macam, ada yang namanya bersih-bersih kuburan. Mirip kayak saudara kita Muslim kalau dalam perayaan tertentu kan ya. Lalu apa yang terjadi di kuburan? Harus cuci tangan bersama dan doa bersama. Doa oke, saya tidak keberatan doa di kuburan, tapi bukan berdoa untuk orang itu. Tapi kita bersyukur mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tapi ritual cuci tangannya ini apa? Apa? Nah lihat hal-hal kayak gini ya. Ada banyak sekali hal-hal yang kita bawa dari culture lama kita, and yet kita end up di situ dan percaya bahwa itu masih bagian dari iman kita. Nah hal-hal yang seperti ini ditambahkan menjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlalu banyak di dalam gereja Tuhan. Oke, hal-hal yang sepertinya tidak mistis and yet mistis. Di rumah semuanya harus pakai apa itu? Kayu salib. Pintu masuk kayu salib, pintu belakang kayu salib.
kamar kayu salib. Ini keluarga kok rohaninya bukan main. Loh kenapa? Iya biar ingat Tuhan selalu. Oh bagus kan ya. Tetapi ternyata kenapa? Iya biar iblis setan gak bisa masuk. Loh setan takut salib. Dulu orang tua saya masih dalam sekurang pengetahuannya dia. Waktu kami masih kecil setiap kali baby lahir. Saya umur 3 tahun adik saya lahir. Saya lihat umur 3 tahun udah cerewet. Mama saya bikin peniti yang gede, dibikin di bajunya, tapi ada bawangnya. Loh itu apa toh? Ya nggak apa-apa. Ya apa? Kenapa nggak apa-apa? Kenapa harus ada bawangnya? Biar nggak masuk angin. Ya sudah kalau nggak masuk angin bikin aja semua bawang di perutnya. Oh nggak boleh. Ujung-ujungnya dia nggak berani jawab. Iya supaya nggak diganggu si iblis. Lalu Alkitab itu harus di sampingnya dedek bayi waktu tidur sehingga iblis nggak ganggu gitu. Loh emang iblis lihat wah begitu? Ya sudah semua kita pakai kalung Alkitab aja biar iblis nggak ganggu. Ini kan konyol. Nah ini hal-hal yang seperti ini banyak sekali terjadi dan gereja menghidupi hal itu. Berapa banyak kita nggak bisa dikoreksi. Untuk percaya Yesus oke, tapi untuk hal-hal ini jangan ganggu saya. Nah ini yang terjadi menjadi masalah dalam gereja. Saudara mari kita belajar untuk terus mengkoreksi. Katakanlah itu hal-hal yang mistis, tetapi sebenarnya tidak hanya hal-hal mistis. Banyak sekali orang Kristen masih membawa ideologi lamanya ke dalam gereja. Dulu dia percaya filsafat apa, sehingga filsafat itu yang dipakainya untuk membaca Alkitab. Loh ada toh? Yaitu konsep platonik itu yang berkata bahwa kita ini sekarang tubuh, materi, penjara jiwa. Lalu kalau kita mati, kita akan bebas dari penjara jiwa, masuk ke dalam dunia ide, kata Plato. Nah sekarang filsafat Plato ini yang dibaca untuk membaca Alkitab. Oh kita ini di dalam daging. Nanti kalau kita sudah mati, kita lepas dari daging, mati masuk sorga. Inilah tempat final kita. Tempat final dari mana? Alkitab tidak pernah bilang itu tempat finalmu. Nah lihat ya, pembacaan platonik ternyata juga dipakai di dalam gereja. Sekali lagi, ini teguran buat kita. Mari belajar ketika kita mengatakan kita menjadi Kristen, hal pertama yang diundang Tuhan adalah apa? Kita belajar dengan rendah hati untuk mau dikoreksi, untuk mau dibentuk, untuk mau diterangi oleh firman. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan melayani Tuhan seperti apa yang saya pikirkan dan ideologinya saya. Para Farisi ini bukan orang-orang jahat, mereka orang-orang yang sangat baik. Mereka mau melayani gereja, sangkanya mereka mau menjaga gereja. Tapi mereka tidak pernah mau kembali kepada kebenaran. Mereka pakai mindset lama mereka sebagai Farisi, berkata apa? Bahwa orang non-Yahudi kalau mau ikut kita harus sunat dan harus wajib untuk menuruti hukum Musa. Dari mana dasar itu? Dari mana prinsip itu? Nah ini yang menjadi penambahan-penambahan. Maka mereka tidak menentang pengabaran Injil kepada orang kafir. Seperti pada pasal 11, pasal 10 waktu Petrus menginjili Kornelius kan ya. Mereka di situ masih menentang. Pasal 11 akhirnya Petrus menjelaskan arti baptisan kepada Kornelius. Oke, kami ngerti sekarang. Tapi sudah selesai? Belum. Mindset lama itu masih ada dalam pikiran mereka. Karena Kornelius sudah diterima di dalam kita, dia sudah dibaptiskan. Oke, masih satu orang, diam-diam dulu. Tapi sekarang sudah begitu banyak orang jadi Kristen, tapi tidak disunat. Wah, tidak bisa ini. Lah lihat ya, hati mereka baik, mereka mau Injil diberitakan. Tapi sayang, Injil yang mereka percaya Injil plus-plus, maka orang harus dituntut memenuhi kriteria di dalam kriteria yang diasumsikannya. Itu sebab mereka menuntut seluruh tuntutan perjanjian lama untuk dikerjakan. Karena secara pikiran mereka, sunat itu memang tanda perjanjian yang ditetapkan oleh Allah dalam hukum perjanjian lama. Jadi setiap orang yang diikat janji dengan Tuhan harus sunat, kata perjanjian lama. Nah inilah yang disebut di dalam natur dari Injil plus-plus. Saudara, apapun yang ditambahkan kepada Injil di dalam perjalanan sejarah gereja, banyak orang yang menambahkan sesuatu kepada Injil. Oh ya, kamu sudah selamat, kalau tidak berbuat baik hilang keselamatan. Oh ya, kamu sudah selamat, kalau tidak menjaga keselamatan hilang keselamatan. Injil plus-plus dan segala macam. Yang intinya bermuara kepada satu prinsip. Apa yang ditambahkan dalam Injil plus-plus?
bahwa telah menggeser semangat dari berita anugerah. Justification by grace digantikan kepada justification by work. Keselamatan yang karena anugerah sekarang ditambahkan kepada plus perbuatan ini dan perbuatan itu. Nah, ini realitas yang dianggap Paulus, yang dipikirkan Paulus menjadi ancaman bagi gereja Tuhan. Kenapa jadi ancaman? Mari kita perhatikan. Kesalahan teologis bukan hanya sekedar mengganggu pikiran manusia. Kesalahan teologis itu akan merusak gereja. Hal ini mengguncangkan persekutuan gereja Antiokhia yang sangat kuat. Pasal 13 ayat 1 dikatakan di situ, mereka berkumpul dari berbagai macam, guru-guru mereka begitu banyak, mereka sangat heterogen dan sangat solid di dalam pengajaran, dalam doa, dalam sakramen, dalam persekutuan. Inilah tanda gereja yang sejati. Maka iblis tidak tinggal diam, melalui isu ini gereja dipecahkan. Kedatangan orang Yahudi dari Yudea dikatakan di situ, yang masih terikat dengan keyahudiannya, seolah-olah mereka menjadi representatif dari gereja Yerusalem, dari gereja yang sekarang dikepalai oleh Yakobus. Setelah penganiayaan itu, waktu Petrus ditangkap, akhirnya Petrus lari kan ya, pasal 12. Lalu Petrus berpesan, biarlah Yakobus yang menjadi kepala gereja Yerusalem dan Yudea. Maka orang-orang ini pergi merepresentatifkan diri, tidak ada yang utus. Tidak dikatakan mereka diutus oleh Yakobus, tapi mereka merasa representatif dari gereja Yerusalem, gereja Yudea, dan membawa otoritas dari siapa pemimpin di sana. Seolah-olah Yakobuslah yang mengutus mereka, padahal bukan. Lalu mereka memunculkan perpecahan di Antiokhia, sehingga terjadi perdebatan yang sengit antara mereka dengan Paulus dan Barnabas di dalam ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Terjadi perdebatan sengit di situ. Hingga akhirnya disinilah kita melihat kedewasaan dari gereja Antiokhia. Diputuskan untuk Paulus, Barnabas, dan beberapa jemaatnya harus pergi ke Yerusalem untuk mengadakan konsili gereja yang pertama sekali demi merumuskan definisi dan berita Injil yang sejati itu Injil yang bagaimana. Nah, di dalam pandangan penafsir ketika menyelidiki hal ini dikatakan di situ mereka pergi turun dari utara itu lewat Samaria sampai segala macam sampai ke Yerusalem. Di dalam perjalanan itulah konsilinya belum ada. Itu kan perjalanan berhari-hari. Sambil di dalam kesedihan Paulus dan kekhawatiran Paulus akan terjadinya perpecahan, dan memang sudah terjadi perpecahan di jemaat Antiokhia, maka dia harus berpikir, harus selesaikan konsili rumusan, tapi harus memikirkan kehidupan jemaat di sana. Maka di dalam perjalanan itulah Paulus menuliskan surat Galatia. Konsilinya belum ada, masih dalam kondisi mau pergi ke konsili kok, tetapi dia sudah tuliskan surat Galatia di dalam peringatannya kepada jemaat Galatia. Nah, dalam hal ini kita percaya Galatia itu bukan satu kota, tapi berbicara tentang Galatia Selatan terdiri dari beberapa kota, yaitu apa? Antiokhia, Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe. Ini kan misi perjalanan pertamanya dia. Maka jemaat-jemaat inilah yang sekarang sudah tergoncang dengan Injil plus Judaisme yang membuat orang Yunani, orang Gentiles mulai meragukan keselamatan mereka. Mulai mempertanyakan keselamatan mereka. Kami memang orang kafir, kami memang orang tidak layak. Tapi ketika kami mendengar Injil, kami sadar Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau terima. Tapi sekarang saudara-saudara kami yang Yahudi mengatakan kami tetap tidak bisa selamat kalau belum sunat, kalau belum menjalankan hukum Musa. Mulai galau. Dan tidak hanya itu saudara sekalian, tidak hanya itu. Ternyata masalahnya makin besar. Apa yang menjadi makin besar? Nah, di sini Paulus menyatakan, mari kita lihat Galatia pasal 2. Ini menjadi tantangannya. Galatia pasal 2. Saya bacakan dari ayat 11 sampai 14 secara cepat.
Ternyata Kefas, Petrus juga pernah datang ke Antiokhia dalam kondisi itu. Apa yang terjadi? Mari kita perhatikan. Galatia 2 dari ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas, Petrus datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya. Wah, ini pertikaian antara rasul nih. Berantemnya pertama rasul. Aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Langsung pakai kalimat mutlak. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, jemaat Yerusalem, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, orang Yahudi datang, ia mengundurkan diri dari dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Maka tantangan pertama, waktu Petrus di Antiokhia, dia makan dengan orang non-Yahudi sebagai saudara seiman. Diterimanya mereka menjadi saudara seiman. Karena di dalam tradisi Judaisme tidak boleh makan sama orang kafir, najis kamu. Tapi sekarang Pak Petrus mau makan bersama mereka karena menerima mereka sebagai saudara seiman. Tetapi ketika jemaat dari Yerusalem datang, Petrus langsung mengundurkan diri seolah-olah tidak mau menjauhi mereka. Berarti Petrus sedang tidak mengakui mereka menjadi saudara seiman. Petrus loh saudara, rasul paling besar pun melakukan kesalahan yang seperti ini. Itu sebab bagi Paulus ini tidak main-main, dia harus tegur begitu keras. Tidak sampai di situ masalahnya. Masalahnya eskalasinya makin berat. Terjadi perpecahan jadinya. Ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain, berarti jemaat yang tadi begitu solid di Antiokhia itu, yang bersekutu sama-sama itu, mereka lihat teladan dari Petrus, apa yang mereka lakukan. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga mereka tinggalkan. Dan tidak hanya itu, yang paling menghancurkan hati Paulus, sama-sama mendirikan jemaat Antiokhia dengan siapa? Barnabas. Tapi sekarang dikatakan di situ, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, dia tegur di hadapan jemaat, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat itu untuk hidup secara Yahudi? Artinya teguran tentang Injil yang sebenarnya mau dibawakannya. Maka disinilah kesedihan Paulus melihat jemaat terpecah oleh karena pandangan teologi yang menyimpang. Permasalahan itu tidak hanya sekedar isu teologis, tetapi menjadi cara si iblis menggoncang gereja. Itu sebab saudara akhirnya orang pakai alternatif terakhir. Ya sudah, tidak usah pikir-pikir teologi, doktrin itu tidak penting. Yang penting kita semua saling kasih. Yang penting kita saling cinta. Kasih dengan dasar apa? Cinta apa? Itu pun sebuah teologi yang akhirnya penuh dengan kemunafikan. Nah ini realitasnya. Saudara, kita tidak boleh menjadi sombong dengan doktrin. Karena doktrin itu bukan achievement akhir, tapi menjadi jalan kita mengenal Tuhan. Tetapi sekaligus kita tidak bisa mengabaikan doktrin. Karena kalau jalan mengenal Tuhan salah, ya keliru ya, menyimpang. Saudara buka Google Map, tahu-tahu langsung main klik aja, tidak lihat alamat yang ditujukan, tinggal arah-arahnya saja. Sudah diikutin. Loh kok jadi ke sini? Baru lihat di bawahnya. Alamat yang dituju, loh tadi saya mau tekan rumah, ternyata yang saya tekan itu tempat kerja. Ngawur lah, dari mana ke mana ini. Nah itu sama, kalau jalan atau dasar teologis dan doktrin kita tidak kuat, lalu kita bilang kita terus melayani Tuhan, apa yang kita layani? Dengan bagaimana kita melayani? Dan dasar apa yang akan kita tanamkan? Inilah yang saya pernah sharingkan di dalam ketidaktahuan saya ketika saya baru pertama kali bertobat. Dahulu saya menjadi seorang ateis, mau jadi ateis, tinggalkan, muak dengan gereja. Akhirnya bertobat, tapi masih GKK, gereja keliling-keliling. Karena saya menganggap satu gereja itu benar, tapi tidak belajar sungguh-sungguh. Saya dengan setia gedor satu-satu pintu kos teman-teman. Ajak ke situ. Saya rasa ada 100 orang yang saya ajak ke situ. Sambil belajar akhirnya mulai menyadari, wah ini gereja ngawur. Harus ada bahasa lidahnya, ada lesnya lagi. Wah cilaka bagaimana ini? Akhirnya mulai sadar, ini tidak benar. Tapi sudah 100 orang masuk di dalam.
mau coba convince mereka untuk keluar. Lu dulu yang ngajak gua, sekarang mau keluar. Lu dipenuhi si iblis. Wah cilaka, saya iblisnya, begitu ya. Ya memang saya iblisnya yang bawa mereka ke dalam. Tapi setelah itu mau bawa keluar, nggak bisa saudara, nggak bisa. Itu sebab merindukan untuk melayani Tuhan itu satu hal. Tapi ketika engkau mau melayani Tuhan tidak merindukan untuk belajar, engkau gagal. Makanya kalimat yang sering diulang-ulang oleh Pak Tong, no one come to contribute, no one come to help. Everybody come to learn and to serve. Belajar sehingga melayani. Orang yang berhenti belajar akhirnya melakukan pelayanan dengan itu saja. Itu kayak mesin saudara, kayak mesin. Tapi orang yang memiliki intimasi dengan Tuhan, kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang akan makin berkuasa untuk menjawab zaman. Ini panggilan kita. Maka kita lanjut. Maka dalam hal ini kita boleh menggumulkan, Bapak Ibu sekalian, permasalahannya akhirnya membuat konflik di dalam gereja. Karena melalui teladan yang simpel dari Petrus, akhirnya gereja goncang. Bahkan Barnabas mulai ikut kompromi. Bapak Ibu baik-baik doakan ya. Melalui hal ini kita boleh belajar untuk lihat. Ternyata hamba Tuhan menjadi salah satu motif terbesar pemecah gereja. Kalau gitu ngapain dengar hamba Tuhan? Justru itu tantangannya. Berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan. Di dalam persekutuan doa kita kan kita belajar tentang berikan kami makanan kami yang secukupnya. Hal yang daily, yang rutin. Tuhan mau kita belajar berdoa kepadanya. Sehingga kita ngerti arti bergantung kepada Dia. Kita ngerti arti pemeliharaannya. Kita lupa apa yang rutin juga harus kita makan. Firman kan ya. Tapi kita tidak mau berdoa terhadap hamba-hamba Tuhan. Giliran hamba Tuhan naik mimbar khotbah belepotan, langsung cepat-cepat maki, langsung cepat-cepat mau kalau bisa rajam dengan batu. Hamba Tuhan apa ini wow, tapi berdoa pun untuk itu tidak ada. Kita celaka saudara, kita celaka. Maka berdoalah untuk hal ini. Baik-baik berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Dan sekaligus menjadi peringatan buat kita, jangan berhalakan hamba Tuhan. Yang gak adalah jemaat yang berhalakan hamba Tuhan. Tetapi semangat berhala itu somehow ada dalam hati kita. Maksudnya apa? Yaitu yang saya seringkali istilah. Di gereja ini ada fans clubnya masing-masing kan ya. Ada istilah dibilang BK fans club. Billy Kristanto fans club. Ivan Kristiono fans club. Di mana dia berkhotbah di situ aku ada. Gitu ada. Mau dia khotbah di Bintaro hari ini. Bahkan Amerika juga mengalami itu. Tim Keller saudara, dia punya ada beberapa cabang kan ya. Dia sampai akhirnya putuskan tidak tulis di warta siapa yang khotbah minggu itu. Karena kalau dia tulis jemaat sini pindah ke jemaat sana hanya demi dengar dia tok. Nah itu yang namanya semangat memberhalakan hamba Tuhan. Kenapa? Cinta terlalu penuh akhirnya terkunci kepada satu cara belajar. Tidak bisa lihat cara belajar yang lain. Akhirnya hanya di situ. Dan ujungnya berbahayanya adalah ketika mulai terjadi clash nggak cocok, langsung sakit hati setengah mati. Ini yang menjadi peringatan buat kita. Belajar kebenaran firman Tuhannya dari hamba-hamba Tuhannya. Jangan menjadi orang yang tempel hamba Tuhannya. Pokoknya hanya dia. Kalau dia ngomong aku dengar. Kalau yang lain aduh enggak. Beda kelas. Wah cilaka ya saudara ya. Enggak. Harus menjadi jemaat yang cerdas. Ini undangannya. Maka kita bersyukur di dalam hal ini kita masuk dalam solusinya. Ketika ini dicatat justru menjadi pembelajaran buat kita melihat realitas gereja. Dari awal tesis tadi saya sampaikan, gereja memang tidak baik-baik saja. Karena memang misi utama si iblis adalah untuk menghancurkan gereja. Tetapi justru melalui realita ini kita belajar sebagai gereja di dalam konteks kita sekarang. Supaya kita tidak menjadi sesat di dalam iman kita. Supaya kita tidak terlalu gampang diombang-ambingkan dan dihancurkan di dalam gereja. Orang-orang yang terus berpusat kepada diri, kepada perasaannya, kepada harga dirinya, tidak akan pernah bisa stay di dalam satu gereja. Tetapi orang-orang yang terus mau merelakan dirinya untuk dibentuk, belajar, bersekutu bersama, disitulah Tuhan memurnikan kita.
Maka mari kita coba lihat sekali lagi di dalam terang jemaat Antioquia. Kita coba lihat sekali lagi rumusan apa yang menjadi masalah mereka. Supaya kita melihat solusinya. Pertama, isu Injil plus-plus tentang sunat. Ya, memang perjanjian lama bilang tentu sunat adalah tanda perjanjian yang diberikan Tuhan di dalam perjanjian lama yang digunakan sebagai tanda ikatan covenant. Dan tidak diragukan lagi kaum Yahudi sangat menekankan hal itu. Oke, itu satu hal. Tuhan tidak cabut. Tetapi yang jadi masalah adalah bukan tandanya, tapi mereka melangkah kebablasan terlalu jauh dengan menjadikan tanda itu sebagai syarat keselamatan. Saudara perhatikan ya, jangan jadi ekstrem kiri, ekstrem kanan. Maksudnya begini, boleh nggak kita sunat? Itu pertanyaannya. Jawab. Ada hamba Tuhan yang bilang, orang yang sunat tidak biblikal. Nah ini yang ngawur, tunggu. Tuhan nggak menghardik mereka karena sunat. Tetapi jika engkau menyatakan bahwa ini engkau lakukan sebagai jalan keselamatan, ya totally ngawur. Itu ngawur total. Tetapi ketika itu menjadi suatu hal yang lain, tidak ada masalah selama engkau tidak memproyeksikan itu sebagai jalan keselamatan. Contoh lain, saya kasih contoh hal-hal yang sederhana dalam diri kita ya. Boleh nggak sih kita pakai apa itu namanya? Menerima lukisan-lukisan wajah Yesus, lukisan salib yang ada Yesusnya dan segala macam. Boleh nggak? Yang nggak boleh? Jangan engkau menyembah kepadanya. Ya kan ya? Hukum pertama hanya ada satu Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain. Berarti dewa-dewa atau apapun tidak boleh. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung. Bukan soal kita nggak boleh sembah dewa-dewa. Itu hukum pertama. Tetapi jangan proyeksikan Tuhan di dalam gambar dan segala macam. Dalam bentuk patung dan segala macam. Tidak boleh, itu hukum kedua. Sehingga kalau kita melihat itu menjadi sebuah karya seni, mengingat merefleksikan tentang bagaimana penderitaan Kristus melalui lukisan dan segala macam, fine. Tetapi yang jadi masalah berapa banyak, nah ini memang ada kendala yang harus ada didikan. Berapa banyak orang sambil berdoa karena dia butuh proyeksi, dia bilang Tuhan Yesus, sambil pikirannya wajah yang di kalender. Yesus yang di kalender itu loh. Tuhan Yesus, lah ini berhala saudara. Nangka maksudnya ya? Nggak bisa. Nah itu yang menjadi hal yang remeh, sederhana, niat menjadi serius. Nah ini yang diajarkan untuk kita boleh mengerti. Maka ketika orang Yahudi menetapkan itu menjadi jalan keselamatan, di situ menjadi penyimpangan. Mereka memberitahu kepada orang-orang non-Yahudi yang bertobat bahwa iman kepada Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan. Nah ini akhirnya menjadi penyimpangan yang terlalu serius melawan firman. Mereka harus menambahkan sunat kepada iman dan ketaatan kepada hukum menjadi jalan keselamatan. Artinya, lihat dari Injil plus tapi penyimpangan menjadi sangat besar. Dengan kata lain, apa yang mau dikatakan oleh orang Farisi yang bertobat itu? Mereka harus membiarkan Musa menyelesaikan apa yang telah Yesus kerjakan, apa yang Yesus telah mulai. Tapi itu cuma starting point. Dengan apa yang ditekankan oleh Musa ditambahkan di situ keselamatan. Dan membiarkan hukum dan hukum Taurat melengkapi Injil. Nah ini kecelakaannya. Ini menjadi masalah besar. Maka jalan keselamatan dipertaruhkan, Injil diperdebatkan, fondasi iman, jangkar iman sedang dirusak. Ini keberbahayaannya. Itu sebab kemarahan Paulus semakin besar. Apalagi ditambah dengan perlakuan Petrus yang munafik, makan bersama orang non-Yahudi tapi tiba-tiba orang Yahudi datang, dia tarik diri. Makin memecah gereja dari pengertian, dari reaksi terhadap pengertian. Karena hidup akhirnya berkontradiksi dengan Injil. Bukankah Injil telah memperdamaikan kita dengan Allah dan membuat kita berdamai dengan sesama? Kenapa kembali muncul friksi-friksi? Berarti Injil itu tidak penuh di dalam hatimu. Sekarang refleksi buat kita jemaat di sini.
Saudara, kalau kita mengatakan kita di dalam Injil, tetapi hati kita terlalu kecil untuk belajar mengampuni, terlalu kecil untuk belajar menerima orang lain, hatimu tidak beres. Jika engkau benar-benar percaya bahwa sepenuhnya karya Kristus telah menebusmu dan menerimamu, mengapa karya Kristus itu tidak memampukanmu untuk belajar menerima orang lain? Saudara, tidak kita bilang bajingan ya sudah tidak apa-apa, bukan. Tapi kerelaan untuk belajar di dalam partner pelayanan, di dalam seluruh kehidupan tentu tidak gampang. Beda karakter, beda ini, beda itu. Tapi ada kerelaan enggak untuk saling menerima? Ketika Injil sudah dibiaskan, enggak ada kerelaan untuk saling menerima. Petrus pun bisa menjadi seorang munafik. Ini yang menjadi teguran. Itu sebab jawabannya Paulus deklarasikan Injil di dalam kitab Galatia 2 ayat 6. Saya bacakan buat kita semua. Apa yang menjadi jawabannya? Kamu tahu, Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa yang menjadi poinnya? Mari kita melihat sekali lagi. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Lukas mencatat kebesaran hati jemaat Antiokhia meresponi. Ya, mereka telah terpecah, tapi mereka tidak menjadi reaktif untuk menjadi membabi buta. Tetapi mereka punya kerinduan untuk cepat-cepat selesaikan masalah ini. Dengan cara apa? Harus solid, ada satu keputusan berita Injil. Utus Paulus, utus Barnabas dan beberapa jemaat pergi ke Yerusalem untuk mengadakan konsili. Karena sudah terjadi perselisihan hebat di dalam ayat 2 pasal 15 yang tadi kita baca. Maka mereka mengambil langkah yang sangat bijaksana dengan doa. Dan apa yang terjadi? Karena mereka menganggap ini serius. Mereka sampai perlu antar. Berarti antar satu kesadaran doa. Baik-baik gumulkan sampai tidak pecah. Antar sampai ke pintu kota. Diutus. Lalu Paulus dan Barnabas pergi. Satu kesadaran concern buat mereka. Gereja itu terlalu serius. Maka isi hati Tuhan di situ, isi hati kami harus di situ. Ini arti kita sebagai gereja. Maka panggilan konsili menjadi sangat berharga. Konsili menjadi penting, bukan tempat duduk-duduk kumpul lalu selesai pulang mengeluarkan statement-statement akademis, bukan, tapi menyatakan statement iman sebagai dasar fondasi gereja. Maka ketika konsili itu ditujukan untuk memperjelas doktrin yang benar, untuk bertujuan mengakhiri pertentangan perselisihan, untuk dengan semangat mendamaikan, maka itulah semangat konsili dalam sejarah gereja. Muncul bidat apa, konsili muncul untuk menjawab. Muncul bidat apa, konsili muncul untuk menjawab. Nah, ini yang menjadi panggilan gereja di tengah zaman. Sebentar lagi kita juga harus mengadakan konsili. Konsili dalam tantangan-tantangan zaman, karena tantangan zaman akan terus berkembang. Beberapa negara telah memutuskan karena capek cari hamba Tuhan, langsung pakai AI, kasih ayatnya, langsung keluar hamba Tuhannya khotbah. AI saudara khotbah. Di Jerman sudah, beberapa tempat Singapura sudah, di Indonesia beberapa sudah coba. Yang khotbah itu AI, bukan manusia. Jadi ya oke, tinggal ketik misalnya Kisah Para Rasul 15, khotbah teologi reform. Enter, wah dia ngomong semuanya benar, tapi di situ tidak ada kuasa, tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada teguran, tidak ada kesadaran emosi kontekstual dengan jemaat, karena itu mesin. Nah ini konsili harus menetapkan kelak bahwa kita menolak konsep yang demikian dan seterusnya di dalam tantangan ke depan. Beberapa konsili di Amerika harus menekankan lagi tentang LGBT bagaimana. Harus ada konsili menjawab karena ada gereja-gereja yang sudah membuat kredonya. Pengakuan iman LGBT sudah ada saudara. Kami percaya kepada Allah yang mengasihi semua manusia di dalam hubungan yang bagaimanapun dan seterusnya. Begitu gila. Maka ini yang diperlukan gereja untuk terus menjawab zaman. Prinsip inilah yang dipakai oleh bapak-bapak gereja sepanjang sejarah kepada reformasi dan sampai kita sekarang.
melihat para rasul pun menggumulkan firman, bukan dengan mistis tapi dengan berduduk bersama memikirkan kebenaran. Inilah tanda gereja yang sejati. Gereja yang terus dengan setia mencari jalan Tuhan. Saudara jawab pertanyaan ini. Saudara terus merindukan untuk dipakai Tuhan. Saudara terus rindu melayani Tuhan. Tapi saudara tidak baik-baik gumulkan gereja Tuhan. Something wrong with you. Engkau akan menyadarinya kelak ketika engkau sudah bengkok terlalu jauh. Tidak ada waktu untuk kembali. Maka gereja yang terus memikirkan kebenaran adalah gereja yang berhak melayani. Jangan dipotong. Ada orang yang terus melayani tapi tidak mau bertumbuh belajar. Menyimpang. Ada orang yang terus mau belajar tapi tidak mau melayani. Menyimpang. Tetapi gereja yang sejati adalah gereja yang terus mau belajar. Menjadi gereja yang berhak untuk melayani. Bukan gereja yang sibuk dengan feeling perasaan. Bukan gereja yang sibuk dengan mistis supranatural. Bukan gereja yang terus hanya mencari tanda-tanda. Bukan gereja-gereja yang hanya terus dengan euforia perasaan. Tetapi gereja yang dipanggil bertumbuh dididik dalam kebenaran. Inilah panggilan kita sebagai gereja. Penutup. Maka konsili di Yerusalem dikatakan di situ menjawab seluruh tantangan. Pasal 15 ayat 6 sampai 7 tadi. Sidang itu ternyata sangat alot dan makan waktu yang tidak sebentar. Karena mereka benar-benar harus pikirkan dan gumulkan. Dan setelah itu barulah rangkuman dari semuanya ditetapkan. Baru para rasul bicara. Mulai dari siapa? Petrus yang harus bicara karena dia kepala rasul. Dan dia sendiri telah menyimpang. Tetapi dia akhirnya kembali kepada kebenaran itu. Setelah Petrus bicara, diberikan kesempatan kepada Paulus dan Barnabas untuk memberi kesaksian dengan apa yang terjadi dari kuasa Injil kepada orang-orang kafir. Dan kemudian Yakobus sebagai kepala gereja di Yerusalem telah menetapkan pernyataan. Ini yang menjadi rumusannya. Maka Petrus merumuskan Injil ayat 7 sampai ayat 13 itu. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, tidak ada yang perlu ditambahkan kepada Injil dan seterusnya. Dan Paulus dan Barnabas kemudian dari ayat 13 seterusnya, dari ayat 12 sampai 12 itu menceritakan karya Allah, apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa kafir, bagaimana mereka pun diterima menjadi kaum pilihan Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan kemudian Yakobus meneruskan berita itu dengan mengutip perjanjian lama, kitab Amos pasal yang ke-9 dari 11 dan 12. Apa yang dikatakan kitab Amos sekarang telah digenapi. Saya bacakan buat kita. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Artinya di dalam kerajaan Allah itu. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya apa? Semua orang lain yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah yang kusebut milikku. Nah ini sekarang menjadi jawaban kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan yang menetapkan demikian. Itu sebab dikatakan mereka menjadi diam dan menerima keputusan. Terpujilah Allah, ada kerelaan untuk sama-sama belajar. Gereja yang terus bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran. Dua penekanan yang disampaikan di situ. Pertama, ini menegaskan kembali apa yang sudah dinyatakan di dalam pasal 11 dahulu tentang pertanyaan tentang bangsa kafir. Karena Allah telah menggenapi perjanjiannya dengan Israel dan perjanjian itu diteruskan dengan cara Kristus, Sang Mesias, menggenapi rahasia kebenaran Allah. Maka mengeluarkan janji yang sekarang terbuka kepada seluruh bangsa. Inilah berita keselamatan itu. Ini yang namanya setiap orang mengalami proses di dalam anugerah, dibentuk, dipimpin, dipertumbuhkan untuk semakin segambar dengan Kristus. Tidak peduli dari manapun engkau, ketika engkau telah diselamatkan, apa yang menjadi undangan Tuhan? Bertumbuhkah engkau dalam kebenaran? Maka keselamatan itu ya murni karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Tetapi yang kedua, tidak serta-merta keselamatan yang anugerah membuat kita membuang perjanjian lama, membuat kita membuang seluruh tuntutan hukum Taurat. John Calvin mengatakan, justru orang-orang yang mengerti Kristus di perjanjian baru
adalah orang-orang yang merindukan menghidupi tuntutan Taurat. Bukan sebagai jalan keselamatan, tapi kalimat John Calvin, sebagai third use of the law. Cara kita bercermin dengan kehidupan kita, menyelidiki pertumbuhan kita dengan belajar dari perjanjian lama. Maka ketika orang-orang kafir bertobat, mereka tidak serta-merta diundang masuk untuk menjadi orang-orang Judaisme, tidak, tapi diundang masuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Tetapi tadi dari konsili itu juga dikatakan, tidak serta-merta mereka boleh tetap sembarangan hidup dengan sekularisme. Tidak serta-merta karena mereka sudah dalam Kristus mereka boleh tetap hidup kompromi dengan dunia. Maka dikatakan marilah kita menuliskan surat kepada mereka supaya mereka jangan mencemarkan diri dengan berhala-berhala, percabulan dan kedagingan, yang makan daging yang dicekik dan dari darah. Maksudnya bagaimana? Supaya mereka memiliki kesadaran kualitas hidup yang berbeda dengan dunia, dipanggil masuk bersama-sama di dalam kekudusan, bukan melakukan Taurat sebagai jalan keselamatan, tapi menjalankan Taurat sebagai kesadaran hidup di dalam kekudusan. Demikianlah isu itu dijawab, dan demikianlah konsili itu dijalankan. Inilah arti gereja. Saudara, terpujilah Allah. Kita sekarang di tempat ini berjalan di dalam trek gereja yang terus mengundang saudara untuk terus berjalan dalam kebenaran. Jangan kompromikan, tetapi juga jangan menjadi penonton dan menjadi dingin. Mari sama-sama terus bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang sama-sama mau dipakai Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, selidikilah hati kami. Adakah kami menjadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Dinilai dari adakah hati kami mau sungguh-sungguh terus belajar. Tak kala kami menerima panggilan Tuhan di dalam gereja, kami melayani, tapi terlalu banyak cara mindset lama kami yang belum mau dibentuk dan mau diubahkan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang di dalam gereja, di dalam konflik dan bermasalah. Sehingga kami melayani Tuhan dengan ide tataran kami yang tidak tertunduk kepada kebenaran. Tuhan ampuni kami. Sekarang kami boleh terus belajar menyadari isi hatimu di dalam gerejamu. Bahwa kami diundang masuk ke dalam isi hatimu untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang adalah gereja. Dan karena itu juga sekaligus kami boleh menyadari si iblis tidak tinggal diam dan akan terus berusaha menghancurkan gereja, menghancurkan keluarga. Tuhan, jangan biarkan kami terus mengandalkan ego kami, mengandalkan emosi kami, tapi biarlah kami benar-benar berpegang kepada firman-Mu. Biarlah kami bersama-sama mau terus bertumbuh dan belajar, sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh melayani, menjadi orang yang melayani dengan perkenanan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami sampai seumur hidup kami. Permuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami gereja yang hidup di dalam kebenaran untuk menjadi pemberita kebenaran. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.